come to Christ. When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me, to be with me. I give him my heart, my mind. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur pagi hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian syukur kita pada Tuhan pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu seminggu ini Tuhan. Maka hari ini kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan. Untuk beribadah bersama, memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah kami yang hidup, yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang membawa pujian kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Kau Allah kami yang hidup. Oh haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Yes. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di sini hari ini. Karya-Mu indah bagiku Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah.
Jemaat Tuhan, mari dengan segenap hati. Mari kita bawa hati kita pada Tuhan pagi hari ini. Di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku hanya Engkau Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Yes Tuhan, kami bawa persembahan kami, sebab Kau yang layak terima segala pujian. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hati kami aman bersamamu, haleluya. Jiwaku memujimu, Kau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa di bumi di surga. Haleluya, hatiku bermazmur bagimu Tuhan. Kau yang ajaib, Kau berkuasa, Kau yang layak terima segala pujian. Yesus, Yesus, namamu sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau besar, sungguh Kau ajaib Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan lebih lagi Tuhan, kami ingin memuji memuliakan namamu. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Dan hari ini Tuhan, lebih lagi kami siap untuk meninggikan, memuliakan namamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, Kau ada di tempat ini. Yes Tuhan, terima kasih. Kami siap lebih lagi Tuhan meninggikan namamu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mau lebih bersyukur pada Tuhan kita pagi hari ini. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan melalui puji-pujian kita hari ini. Boleh tepuk tangan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
kita mau meninggikan nama Tuhan, amin. Yes. Haleluya, karena Dia adalah dasar dari segala hal yang kita harapkan. Perkara yang hebat, melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu, bersama Rohmu ku pasti menang, ku pasti menang tinggi, amin. Tinggi namamu dipuji, sorak dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan, amin Tuhan. Kebenaran yang ku harapkan, iman berikanku pengharapan, berikanku kekuatan, melakukan perkara yang hebat, untuk melakukan perkara yang hebat, bersama Rohmu, ku pasti menang Tuhan, pasti namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, kami bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, amin. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sungguh luar biasa. Mari saudara, lebih lagi kita siapkan hati kita hari ini. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Kita perlu terus bersandar kepadanya, mengandalkan dalam setiap langkah kita. Oh haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu, tanpa Rohmu. Amin Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan.
peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Amin. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang primadona, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang primadona, Yesus namanya. Yes, lebih lagi jemaat Tuhan, dengan segenap hati kita, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan, tanpa Roh-Mu. Bawalah hidupku Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Kau Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah.
bersyukur. Mengalir kuasa-Mu Tuhan atas kami. Lebih lagi kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Penuhi kami lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu, haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk urapan-Mu yang luar biasa. Bekerja dalam hidup kami Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan kami rindu mengenal Engkau Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau buka hati kami Tuhan. Biar Tuhan kami boleh membuka telinga kami juga Tuhan. Siap untuk mendengarkan setiap perkataan firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mengembalikan sebagian harta kami Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Memberikan hal-hal Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami terlebih dahulu Tuhan. Kami ingin mengembalikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Untuk meluaskan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, terima kasih. Dan kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give and it will come back to you. Good measure, pressed down,
memberkatkan kita dan sekarang Dia mau berfirman kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau setia kepada hidup kami. Terima kasih kami ada di sini bisa mendengar firman Tuhan dengan tenang. Maka Tuhan, kami buka hati kami. Berbicaralah karena ucapan-Mu menjadi bibit yang unggul dalam hati kami. Kami siapkan hati, bukan lagi hati yang berbatu-batu atau hati yang bersemak duri, tapi hati yang lembut ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua. Haleluya, amin. Ya, hari ini saudaraku kita masih belajar dari Matius pasal 3, khususnya ayat 16 dan 17. Tentang pengurapan sang raja. Bagaimana Yesus menerima pengurapan, lalu apa artinya buat kita. Begitu ya. Kita baca dulu saudara dari Matius pasal 3 ayat 16, 17. Lanjut ke Matius 17 ayat 5. 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat yang ke-17, pasal 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, minggu lalu kita sudah belajar perlunya baptisan air buat siapa saja yang percaya kepada Tuhan. Lalu saudaraku, ada Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini bicara adanya satu pengurapan dari Roh Allah di atas diri Yesus yang adalah manusia. Ya, lalu ada perkataan Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kita mau lanjut saudaraku, berarti ada hidup yang berkenan, ada hidup yang tidak berkenan. Kalau Yesus pada waktu itu sebelum dia melayani Tuhan, Bapa berkata, inilah ya orang, anak yang kepadanya aku berkenan. Nah, saudara, kita semua mau jadi orang yang berkenan apa tidak berkenan? Kita pengen jadi orang yang berkenan. Mari kita lihat dulu berikutnya, kehidupan yang tidak berkenan. Roma 8 ayat 8 berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Siapa hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apa sih daging, saudara? Galatia 5 ayat 19-21 ini mengingatkan kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, itu satu kelompok. Yang kedua, penyembahan berhala. Ya, lalu kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Itu pun satu kelompok saudaraku. Ya, yang pertama tadi lebih kepada nafsu, arahnya ke seksual, penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua lebih kepada perpecahan. Ya, yang ketiga kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah, dan sebagainya ini saudara bisa ditambahkan sama kita. Apa perbuatan daging yang mungkin kita lakukan? Perbuatan daging yang kita lihat orang lain lakukan. Masih ada lagi ini saudaraku, dan sebagainya itu banyak. Ya. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kitab Matius bicara tentang Yesus sebagai raja. Dan bahwa ada kerajaan sorga yang kita sudah pelajari. Ya, bahwa dari awal sampai akhir ada kerajaan Allah. Jadi saudaraku,
Kalau kita masih menjadi pelaku-pelaku dari hidup dalam daging, nomor satu, tidak berkenan kepada Allah. Lalu apa konsekuensi dari hidup yang tidak berkenan kepada Allah? Apakah bisa kita berkata, biar amat Allah gak berkenan, yang penting gue suka? Bisa gak kita seperti itu? Kita harus lihat konsekuensinya. Konsekuensinya adalah bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu saudaraku dari kekal sampai kekal. Kita hidup sekarang ini. Apa artinya kita tidak dapat hidup dalam kerajaan Allah? Sudah pasti ujungnya kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Kalau orang tidak hidup di dalam kerajaan Allah, bagaimana mungkin dia dapat hidup yang kekal? Betul saudara-saudara? Maka meninggalkan perbuatan daging itu sesuatu yang harus dilakukan oleh orang percaya. Apakah dia jemaat biasa? Saya mah biasa-biasa, nggak mau pelayanan di gereja. Atau dia yang mengatakan dirinya pelayan. Mau jemaat, mau pelayan, mau disebut orang percaya, orang benar, orang kudus. Meninggalkan daging adalah keharusan. Karena siapa hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Dan siapa hidup dalam daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah mah masih nanti. Oh enggak saudaraku, hari ini pun ada kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal apa? Damai sejahtera, sukacita, kebenaran di dalam Roh Kudus. Kalau kita orang-orang yang hidup dalam daging, contohnya saudaraku, yang penuh kedengkian, suka ada perselisihan, ya. Ini ada yang kurang ini saya tulisnya ini di Galatia 5 ayat 19-21. Harusnya ada perselisihan di sana, ya. Wah itu saudara, mana bisa hidup damai, ya. Orang berselisih terus nggak bisa damai, nggak bisa sukacita. Itu udah pasti, maka kerajaan Allah tidak ada pada dia. Lalu saudaraku ayat 24 di bawah dikatakan apa? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi kita baca sama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah, tunggu dulu, telah apa akan? Telah apa akan? Bilang kiri kanan telah. Waduh, udah ditunggu-tunggu berapa lama ini? Belum tuntas-tuntas, ya. Masih tergoda hawa nafsu, masih tergoda untuk berselisih, masih tergoda dengan pesta pora. Waduh, ini ayat ya belum sepenuhnya saya alami. Kita harus akui saudara, jika ayat ini belum sepenuhnya, karena ayat ini berkata kalau kita milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Jadi kalau kita belum betul-betul telah, apakah kita pantas disebut milik Kristus Yesus? Ya, ini mah bukan penilaian saya. Sombong banget itu Ibu Gembala ngomongnya, bukan saya. Ini firman yang berkata, kalau memang kita milik Yesus Kristus, pasti kita telah menyalibkan daging. Jadi ini sesuatu yang membangunkan kita. Ini ayat menyadarkan kita. Betulkah saya sudah sepenuhnya menjadi milik Kristus? Jangan-jangan separuh badan milik Kristus.
separuhnya lagi masih belum. Jadi perhatikan sungguh-sungguh ayat 24, kita berkaca kepada firman dan biarlah kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, sungguhkah aku sudah menjadi milik-Mu sepenuhnya? Karena aku tahu perbuatan daging masih aku lakukan. Walaupun sekarang sudah tidak seperti dulu. Dulu setiap hari, sekarang kadang-kadang. Tapi Tuhan, aku sadar aku masih melakukan. Tolong, betul saudara? Kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Supaya belas kasihnya betul-betul memenuhi kita. Sehingga kita dapat menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Ini yang pertama. Yuk kita buka slide berikutnya. Waktu daging kita disalibkan tadi ya, telah menyalibkan daging, diakhiri dagingnya lewat baptisan yang minggu lalu kita sudah pelajari saudaraku ya. Pengakhiran daging dapat membuat kita mencucurkan air mata. Bisa menyakitkan daging ini ketika harus disalibkan. Yesus saja begitu menderita ya waktu dia disalib. Saudara dan saya juga waktu dagingnya mau dihancurkan, dagingnya mau diakhiri, mau dimatikan, mau disalib. Ya, mungkin terasa ada penderitaan, terasa ada air mata yang harus keluar. Oh, begitu sulit, begitu sukar, begitu kita harus menahan dan sebagainya. Tapi itu baik. Ketika engkau mau marah tapi ayat firman berkata kamu gak boleh marah, ampuni dia. Aduh Tuhan, pengen marah tapi aku tahu aku gak boleh marah sama dia. Aku harus ampuni, itulah. Engkau akan merasakan itu. Tapi itu baik. Ya kemarin ini waktu kita berdoa ada pernyataan ya, yang berkata kita harus melewati seperti goa dari tebing batu itu ya saudara ya. Waktu awal katanya melewati gua itu saudaraku, tentu ada kulit yang keseset, kulit yang terluka. Tapi katanya disuruh jalan terus, jangan mundur. Biarpun terasa sakit buat daging, disuruh jalan terus, jalan terus, jalan terus. Jangan menyerah, terus. Nah udah sampai lewati itu saudaraku, jalannya menjadi lebih besar. Tidak ada lagi yang menyakiti daging kita. Saudara merasakan pengalaman dagingmu tersakiti. Ada pengalaman seperti itu semua? Ada, pasti ada. Kecuali setiap daging mau melakukan sesuatu kita selalu sepakat sama dagingnya. Mau marah-marah aja. Mau ribut sama orang gua ributin ya. Lah kalau kayak gitu gak pernah merasa dagingnya terseset, tersayat, menjadi sakit. Tapi kita perlu mengalami pengalaman seperti itu. Yesus sudah lebih dahulu, kita pun harus mengalami. Tetapi pengakhiran itu membuat Bapa berkata kepada Yesus, anakku yang kukasihi. Ya, minggu lalu kita sudah belajar ini. Ketika Yesus mau dibaptis, ketika Yesus keluar, dibaptis akhirnya diakhiri. Artinya diakhiri dagingnya, mati, dikubur. Lalu yang bangkit adalah manusia yang baru. Maka pada waktu itulah Bapa berkata, anakku yang kukasihi. Kata-kata Bapa kata yang penuh dengan kasih sayang, kata-kata yang penuh juga dengan belas kasih. Kata-kata yang penuh dengan anugerah. Demikian hidup saudara dan saya. Mungkin lewat penyakit, lewat kesulitan ekonomi, lewat persoalan hubungan. Ya, ada yang sebentar, ada yang lama. Nah saudara kalau mengalami lama ya, saya mau kasih tahu Tuhan seringkali mengakhiri daging kita dengan persoalan yang lama. Yang kita sudah tidak kuat lagi menahannya. Ya,
sampai kita menjerit kepada Tuhan. Sampai kita mengerang kepada Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup lagi. Itulah waktu di mana Tuhan sedang mengakhiri daging kita. Amin. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang mati, dia bukan Tuhan yang cuek, dia Tuhan yang memperhatikan. Tetapi dia mau supaya kita betul-betul mengakhiri daging kita ini. Maka menjadi saat-saat termanis mendengar firman Allah adalah pada saat di mana kita mengalami pengakhiran. Kalau kita masih hidup dalam daging, saudara, baca firman tuh bisa bolak-balik dibaca nggak ngerti-ngerti. Kalau itu orang hidup masih dalam daging. Gak ngerti gua. Dibaca lagi konsen. Aduh, gak ngerti. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita, ya Tuhan aku tahu. Engkau berkata dagingku harus disalibkan, harus mati. Matikanlah dagingku bersama dengan Engkau. Aku tersalib bersama dengan Engkau. Ketika kita mulai menyerahkan diri dan semakin menyerahkan diri kita, hidup kita, masa depan kita, kita juga gak tahu kapan nih persoalan selesai, kapan kita keluar dari lubang yang sempit ini. Tetapi dengan penuh penyerahan, kita mau berserah kepada Tuhan. Mulai saat itu sampai seterusnya ketika kita baca firman. Firman itu menjadi sesuatu yang manis. Firman itu menjadi air yang menyegarkan kita. Oh Tuhan, terima kasih. Aku sekarang mengerti firman-Mu. Aku jadi ngerti maksud-Mu. Itulah ketika kita menyerahkan hidup kita supaya daging kita diakhiri. Supaya manusia baru yang hidup menguasai kita. Siapakah kita hari ini? Kita masing-masing, kita tidak menuduh satu dengan yang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Siapa saya hari ini? Apakah saya anak yang dikasihi oleh Bapa Surgawi? Seperti Bapa mengasihi Yesus? Ataukah saya anak gampangan yang sering menentang kehendak Allah? Allah mau Yesus dibaptis, Yesus nurut. Walaupun dia sesungguhnya juga Tuhan. Tetapi dia juga 100% manusia. Dia nurut. Kita gimana dengan kehendak Tuhan? Nurut atau sering punya kehendak sendiri? Mau-maunya sendiri. Maka siapa kita hari ini? Kita masih suka-suka sendiri? Mau-maunya sendiri? Atur-atur sendiri? Atau kita sudah menjadi anak yang dikasihi Bapa Surgawi. Anak yang berkenan kepada Allah. Yang dikasihi Bapa adalah yang membiarkan manusia lamanya diakhiri. Sehingga tidak lagi hidup menurut daging. Melainkan menurut roh. Sampai rupa Kristus nyata dalam mereka. Bicara rupa Kristus adalah sesuatu yang kita ekspresikan dalam hidup sehari-hari. Rupanya rupa Kristus atau rupa macan. Ya? Rupa Kristus atau rupa apa itu kita? Apa orang banyak bilang, lu nih setannya. Waduh, apa kita rupanya rupa setan ya? Sehingga disetan-setanin sama orang. Kita mau menjadi anak yang dikasihi Bapa dan bukan anak gampang. Amin. Amin. Siapa rindu dikasihi Bapa? Boleh angkat tangan. Haleluya. Ya. Maka orang yang dikasihi Bapa itu hidupnya udah lagi bukan menurut daging, bukan suka-sukanya lagi. Daging itu mati. Mau marah, oh Tuhan Yesus. Aku manusia baru, bukan lagi manusia lama. Marah model begini, sudah mati. Begitu saudara.
bicara kepada diri sendiri. Karena kebenaran firman yang kita terima. Amin. Sekarang berikutnya. Yang kedua, hidup yang layak dan berkenan. Itu hidup yang seperti apa? Ini juga yang minggu lalu kita sudah bahas. Menerima hidup atau yang lebih dalam, lebih hakiki, hayat Kristus. Yesus. Personanya Kristus, pribadi Kristus. Kita terima, kita undang masuk dalam hidup kita. Kan begitu, orang yang baru percaya sama Yesus, mendoakan dia. Apa yang kita doakan? Terima Yesus. Apa maksudnya? Itu loh, kehidupan, hayat Kristus yang hidup, yang kekal. Itu yang kita terima masuk di dalam hidup kita. Bukan sampai di situ. Enggak cukup cuman terima. Tetapi kita harus hidupi Kristus yang di dalam kita, biar dia yang menguasai kita setiap hari. Kalau Kristus yang menguasai kita, apakah kita akan ngomong jorok? Tidak. Kalau Yesus yang menguasai kita, apakah omongan kita omongan yang sia-sia? Tidak. Jadi Yesus yang masuk ke dalam kita, tidak cukup hanya dia masuk. Tetapi biarkan dia yang hidup. Itulah yang disebut dengan kita ini perlu memperhidupkan Kristus yang ada di dalam kita. Dihidupi setiap hari. Pikiran nih kalau udah ngaco ya, udah ngawur saudara. Tentang apa aja ngaco sama ngawur itu kan. Kita langsung darah Yesus. Gue gak boleh mikir kayak gitu. Masa mikirnya jelek tentang saudara seiman? Dalam nama Yesus. Gak mau. Keluar. Keluar. Jangan ada di pikiranku. Itu sikap kita. Ya, kalau timbul iri hati sama orang. Darah Yesus. Darah Yesus keluar. Kamu gak pantas ada di dalam aku. Kamu bukan dari Kristus. Pergi. Hus. Amin. Itu sikap kita. Kita sudah bisa memilih mana yang Kristus yang harus kita hidupi, yang harus kita perhidupkan, dan mana yang dari daging. Kita bisa memilih, saudara-saudara. Kita bukan robot, amin. Ya, kita manusia dan kita sudah mengenal kebenaran. Firman Tuhan minggu demi minggu hari-hari ini bicara soal daging harus dimatikan, harus diakhiri. Hanya Kristus Yesus yang harus kita hidupkan. Kalau kita menjadi putus asa, apakah Yesus pribadi yang putus asa? Ya? Ya enggak? Enggak. Jadi kalau kita putus asa dalam nama Yesus, ini bukan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini dagingku, dalam nama Yesus engkau harus mati. Jangan aku ikuti, dalam nama Yesus. Usir saudara. Amin. Sehingga kita memiliki hidup yang menang. Berkemenangan. Tadi lagu kita, peganglah tanganku Roh Kudus. Ya itu tadi slide-nya betulin tuh. Yang terakhir bukannya terang, tapi menang. Kalimat terakhir. Ya, ada Roh Kudus menguasai kita. Sehingga emosi-emosi yang buruk kita tahu itu bukan dari Tuhan. Itu harus keluar dari hidup kita. Cara berpikir kita yang negatif saudara. Tentang orang, tentang Tuhan, tentang hidup sendiri, tentang masa depan itu pun harus dikikis habis dalam nama Yesus. Jadi apa adanya diri Tuhan sebagai manusia yang diperkenan Bapa, satu-satunya manusia yang diperkenan Bapa.
Hanya Yesus. Yesus yang adalah manusia, itulah satu-satunya manusia yang diperkenan Bapa. Dia tidak berdosa, dia melakukan kehendak Allah. Ada Allah di dalam dia. Ada Roh Kudus mengurapi dia. Maka saudaraku, apa adanya diri Tuhan, apa adanya diri Kristus yang sudah masuk dalam hati kita, itulah yang diperkenan Bapa. Bukan sifat kita yang bagus. Tentu manusia katanya punya sifat baik, punya sifat yang buruk. Punya kelebihan, punya kekurangan. Punya kekuatan, punya kelemahan. Dan kita sudah belajar sampai dengan kemarin. Daging itu yang ekspresinya buruk atau ekspresinya bagus. Selama itu daging tetap harus disalibkan. Supaya hanya Kristus saja saudara yang hidup di dalam kita. Seringkali kita berargumentasi ketika kita mau mengatakan sesuatu kepada orang. Ya aku tahu Tuhan bilang aku gak boleh marah sama dia. Tapi kan begini. Ya kan? Benar kan? Pikiranku benar kan? Nah itulah makanya kita belajar bahwa apapun bagus atau jelek, buruk atau baik, selama sumbernya dari daging tetap harus disalibkan. Supaya yang sungguh-sungguh murni dari Kristus yang menjadi hayat kita. Kristus yang kita sudah terima dan kita hidupi, hanya dialah yang memimpin kita. Memimpin kita untuk berkehendak, memimpin kita untuk berpikir, memimpin kita untuk berbicara, memimpin kita untuk melakukan sesuatu. Nah ini memang kita perlu belajar, ini satu proses yang panjang dalam hidup orang percaya. Tetapi jika kita mengerti prinsipnya, kita menjalaninya menjadi lebih mudah. Amin, saudara-saudara. Maka dikatakan tadi oleh firman di Matius berapa tadi? 7. Dengarkanlah dia. Ya, firman berkata dengarkanlah dia, Yesus. Karena hanya dia yang berkenan kepada Bapa. Kita menjadi orang yang berkenan kalau Kristus Yesus hidup di dalam kita. Kita perhidupkan dia, kita ekspresikan dia. Lewat pembicaraan kita, lewat semua yang kita lakukan, barulah kita dapat menjadi orang yang berkenan. Kolose 1 ayat 10 berkata 1, 2, 3, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi mungkinkah kita di luar pribadi Yesus, mungkin gak kita bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Ada harapan asalkan Kristus Yesus tinggal dan hidup di dalam kita. Tinggal dan memimpin hidup kita, mengatur langkah kita. Makanya lagu kita, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Untuk apa? Supaya hidup kita dituntun oleh Dia. Hidup kita bukan diri kita lagi. Tapi tiap hari kita minta tuntunan Tuhan. Tiap hari kita minta kehendak Tuhan yang dinyatakan, yang jadi dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Barulah hidup kita layak dan berkenan. Kalau hidup kita ini berkenan kepada Tuhan karena kita tidak pernah melakukan yang jahat, di luar juga ada. Banyak mereka melakukan perbuatan baik, gak hitung-hitungan harta. Kalau nyumbang ngasih orang gede banget. Mungkin yang kita pernah nyumbang gak pernah bisa menyamai berapa mereka sumbang. Bisa triliunan saudara tuh orang-orang kaya nyumbang. Tapi apakah dengan nyumbang
dengan membantu orang dengan uang, itu membuat hidup seseorang berkenan. Kita tahu dari firman Tuhan, tidak. Karena bukan perbuatan baik yang membuat orang bisa mencapai hidup yang kekal. Hanya mereka yang menerima Kristus. Hanya mereka yang menghidupi Kristus. Hanya mereka yang dipimpin hidupnya setiap hari oleh Kristus Sang Raja. Hanya mereka yang punya harapan untuk layak dan berkenan. Amin. Biarlah kita semua memahami ini, saudaraku. Puji Tuhan kalau kita udah terima Yesus, udah dari dulu bugem saya mah, udah puluhan tahun yang lalu. Saya bilang Yesus masuklah ke dalam hidupku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa ngomong tapi seringkali kita kurang paham. Apa maksudnya Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita? Artinya Dia yang punya kuasa, Dia yang ngatur, bukan kita. Apa artinya Yesus Juru Selamat? Nah, kita nerimanya udah, tapi belum memperhidupkan Dia. Belum mempersilahkan Dia hidup menguasai kita. Masih banyak kali kita orang Kristen ini, hidup kita ya mau-maunya kita aja. Gak cocok sama firman juga kita oke-oke aja kok. Karena kita pikir itu yang paling benar, firman mah rada-rada kuno nih, omongannya, ajarannya gak cocok lah sama zaman ini. Jadi kita atur-atur sendiri. Biar hari ini kita memahami, tidak cukup hanya menerima Dia, tapi membiarkan Dia memimpin hidup kita setiap hari. Amin. Amin. Membiarkan apa saudara? Membiarkan Yesus Kristus memimpin hidup kita setiap hari. Dan kita perlu berkenan kepada Dia dalam segala hal. Bahkan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi juga saudara bukan berarti kalau kita sudah menerima Tuhan, memperhidupkan Dia, Dia yang hidup menjadi Raja. Oh ya udah kita gak perlu berbuat baik lah. Ngapain kita kayak orang-orang mesti nyumbang segitu banyak. Kita udah gak usah nyumbang. Kristus udah ada dalam kita. Ya bukan begitu juga. Amin. Amin. Karena kita percaya Kristus di dalam hidupnya itu ya Dia melakukan hal-hal yang entar kita akan baca. Inilah memperhidupkan Kristus. Kalau kita memperhidupkan Kristus, Bapa berkenan. Bapak bersukacita. Lalu kitanya sukacita enggak? Sukacita enggak? Kalau memperhidupkan Kristus di dalam kita sukacita enggak? Haleluya, sukacita yang paling sukacita adalah itu. Ketika kita merasakan, oh Tuhan, Engkau Raja di hidupku. Oh Tuhan, aku tahu Engkau yang sudah atur. Dan amat baik pengaturan-Mu Tuhan. Wah, sukacita sekali saudara. Ya. Memang yang suka terasa berat itu, suka bertentangan itu adalah yaitu ketika dagingnya mau disalipin apa enggak. Nah, beratnya di situ saudaraku memang. Seperti Ishak ketika bapaknya Abraham berkata, "Ayo Ishak, kamu yang naik ke sini." Bukannya Bapak bilang ada domba yang udah dipersiapkan. Kok aku yang disuruh naik? Dengar nak, kamu yang naik ke sini. Itulah beratnya. Betul saudara? Betul? Ketika Ishak sadar, berarti udah berapa hari dari bawah kita naik berdua sama Bapak ke gunung. Berarti saya yang mau dikorbankan. Saya yang bakal dimatiin. Waduh. Nah, memang beratnya di situ. Tapi ketika Ishak naik, dia sudah pasrah. Ya, mau mati dah. Habis Bapak bilang,
Bapak juga disuruh sama Tuhan. Ya, sepanjang yang aku tahu Tuhan mah baik. Tapi aku disuruh mati. Ya udah dah. Aku nyerah dah, aku pasrah. Mati ya mati. Tapi kalau Tuhan itu baik, seharusnya mah Tuhan tolong aku. Mungkin itu ya, berkecamuk di pikirannya Ishak. Karena Ishak sejak kecil juga diceritakan oleh bapaknya tentang Tuhan Allah. Sudah dia pasrah. Tetapi ketika bapaknya mau menghujamnya dengan pisau, lalu terdengarlah suara, Abraham, jangan kau apa-apakan dia. Ya, berhenti. Lalu Ishak tahu, karena Ishak dengar ada suara embe ya, suara kambing ya. Udah nak, nggak jadi, kamu turun. Nah, itulah yang dimaksud dengan sukacita. Amin. Coba bayangin kalau kita yang jadi si Ishak disuruh mati. Aduh, susah hati, berat hidup. Kok begini amat? Kok begitu amat? Kok Tuhan begini? Kok Tuhan begitu? Itu tuh yang berkecamuk di dalam hati kita. Padahal Tuhan sudah berfirman sama kita kan. Salibkan dagingmu, matikan dagingmu. Tapi waktu kita sedang diproses itu, waduh, kayaknya beratnya udah luar biasa. Kita tidak memahami. Ya. Semoga kita hari ini memahami. Sehingga ketika kita mengalami, kita tahu, oh Tuhan, ini nih aku sekarang di titik mematikan daging. Aku sekarang ini di titik menyalibkan daging. Aku harus mati supaya Engkau yang hidup di dalam aku. Oh Tuhan, beri aku kekuatan. Beri aku kekuatan. Yang mengerti hanya akan berkata, Tuhan beri aku kekuatan. Beri kekuatan lewat hari-hari. Aku gak tahu Engkau mau aku begini berapa lama. Tapi beri aku kekuatan supaya aku lewati. Dan ketika kita lewat, seperti Ishak ketika sadar dia enggak jadi dihujam dengan pisau. Disitulah ada kelepasan, ada kelegaan, ada sukacita yang sejati. Dan terus akan seperti itu bersama dengan Tuhan. Amin saudara, mau menikmatinya? Setiap kita Tuhan akan bawa ke sana. Ketiga, dilengkapi untuk pelayanan. Untuk melayani seperti Yesus. Setelah Yesus dibaptis, kemudian turun Roh Kudus memberikan pengurapan. Kita baca ya dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Yesus dipersiapkan oleh Bapa, diberi Roh Kudus, satu pengurapan saudara untuk melayani. Demikian juga saudara dan saya. Apabila kita telah melewati proses mati bagi diri sendiri, hidup bagi Allah, maka engkau pasti jadi orang-orang yang siap melayani. Hari ini mungkin ke depan lebih banyak lagi orang akan sibuk dengan pekerjaan dan hanya dengan pekerjaan. Kenapa? Cari kerja sekarang udah susah. Kalau saya nggak mau bekerja, ya bayar lembur gitu ya, disuruh lembur nggak mau, wow saya bisa disikat, saya bisa dikeluarin, ganti orang yang mau lembur, suruh lembur 4 jam mau, suruh lembur tiap hari mau, hari off disuruh masuk mau, karena sekarang sedang susah cari kerja. Situasi-situasi semacam ini mungkin akan datang saudaraku ke depan ini, ya. Padahal baru saja kita melihat bahwa Yesus itu dipersiapkan segitu rupa untuk melayani Tuhan.
untuk melayani di dalam pemberitaan Injil, pemberitaan keselamatan. Ya, membawa orang-orang yang terikat menjadi terlepas, yang buta menjadi melihat, yang tertindas dibebaskan, yang miskin dengar kabar baik, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa tahun rahmat Tuhan? Rahmat itu bicara soal pengampunan. Seharusnya Tuhan turunkan penghakiman, seharusnya Tuhan turunkan penghukuman, tetapi tidak jadi Tuhan turunkan, itulah rahmat. Jadi memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, bahwa ada penebusan dosa, bahwa tetap ada keselamatan bagi siapapun yang sudah teramat bejat mungkin hidupnya di masa yang lalu. Ini semua saudaraku, ini bicara soal pelayanan. Ini tidak hanya bicara kalau zaman sekarang, tidak hanya bicara soal pelayanan minggu. Jadi kolektan, jadi usher, jadi pemusik, jadi WL, cuman minggu ke minggu. Coba kita lihat pelayanan ini dan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apakah Yesus melakukan pelayanan hanya hari Minggu? Enggak. Setiap hari. Ini semua yang diungkapkan di sini betul-betul pelayanan yang membutuhkan waktu. Ya, bagaimana memberikan penglihatan bagi orang yang buta. Kalau butanya fisik mungkin dengan mujizat. Seperti yang Yesus lakukan. Tapi ketika butanya buta yang rohani, contohnya siapa? Nikodemus. Seorang imam tetapi tidak mengerti lahir baru. Malam-malam dia datang kepada Yesus. Lalu Yesus ajarkan dia. Wah, ngajarin begitu lebih lama daripada melakukan mujizat. Kamu sembuh, langsung matanya bisa lihat. Betul saudaraku, mengajar orang dari yang tidak punya pengertian rohani sehingga menjadi punya pemahaman rohani. Wah, itu butuh waktu. Dan memang butuh Roh Kudus bekerja. Bagaimana kita bisa melepaskan tawanan yang terikat oleh roh jahat. Tawanan yang terikat oleh kebiasaan buruk, saudara. Itu perlu dilayani, gak bisa cuma 1 jam. Kadang 2-3 jam. Kadang harus ketemu lagi minggu depan. Sampai tuntas. Maka saudaraku, untuk pelayanan yang seperti ini. Umat Tuhan perlu memberi waktu. Umat Tuhan perlu punya kesediaan. Tuhan, ini saya, pakai saya untuk melayani. Mungkin awal-awal Tuhan hanya kasih 1-2 jiwa untuk engkau layani. Mungkin itu keluargamu sendiri. Tuhan belum percayakan engkau melayani orang-orang yang tidak dikenal. Tapi jika kita setia melakukannya, satu kali Tuhan akan memberikan kepada kita kepercayaan untuk melayani orang-orang yang mungkin kita tidak kenal. Tapi untuk itu ada waktu yang kita perlu beri. Betul saudaraku? Yang seperti ini tidak mungkin orang yang masih hidup dalam daging mau melakukannya. Pelayanan yang seperti ini, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang mendapatkan pengurapan oleh Roh Kudus. Yuk selanjutnya. Apa sih urapan, apa sih pengurapan? Ya, sebagaimana Yesus ada Roh Kudus di atasnya, maka kita semua membutuhkan pengurapan. Apa itu? Pemberian kekuatan rohani yang sifatnya supranatural, bukan hal yang natural, bukan hal yang alami, bukan hal yang kelihatan, tapi supranatural dari Tuhan, melambangkan pengudusan, pengkhususan, dan pemberdayaan untuk melayani Tuhan. Jadi sebagaimana Yesus, kita semua Tuhan mau mulai masuk melayani. Bentuknya bisa macam-macam ya saudaraku. Dan kita butuh pengurapan.
Apa pengurapan? Ya, satu pemberian dari Tuhan akan kekuatan yang rohani. Di dalamnya tentu menuntut hidup kita semakin dikuduskan. Makanya semua yang mau melayani Tuhan, dari pelayanan yang kelihatan hari Minggu, yang melayani mimbar di sini, atau saudara yang tidak kelihatan, pendoa misalnya, enggak begitu kelihatan di dalam sini, tapi ada. Semua juga harus mau semakin dikuduskan dan dikuduskan hidupnya. Dan dikhususkan. Ya. Aku tahu aku ada di kantor, teman-teman kantor punya kebiasaan minum-minum bir. Ya, saya tahu anak-anak muda zaman sekarang di kantor tuh selesai kantor, ada acara apa, terus minum-minum bir. Tapi aku tahu aku dikhususkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Aku enggak akan ikut-ikutan. Contoh seperti itu. Atau kebiasaan apa lagi yang menurut dunia itu satu tren. Sepertinya enggak apa-apa. Tapi aku tahu, aku pelayan Tuhan. Aku dikuduskan, aku dikhususkan. Aku diberdayakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka kita menyadari kita jalani hidup harus seperti apa. Tidak bisa sama dengan kebanyakan orang. Amin, pelayan-pelayan. Makanya pelayan harus membangun hubungan dengan Tuhan. Harus mau, harus suka berdoa. Harus suka merenungkan firman. Itulah kehidupan yang diurapi. Yang mendapat pengurapan. Untuk melayani. Amin semua? Ya. Saudara-saudara yang belum terlibat di dalam pelayanan. Pelayanan itu saudaraku enggak mesti di dalam gereja. Sesungguhnya pelayanan jauh lebih banyak itu di luar gereja. Makanya Yesus pun ya suka datang ke rumah ibadah ya. Nanti ke depan kita akan lebih mengenal. Dia suka datang di dalam ibadah-ibadah tetapi tiap-tiap hari dia berkeliling. Mendatangi orang-orang untuk melayani banyak orang. Jadi saudara kalau merasa wah di gereja udah penuh. Semua udah ada pelayannya. Aku enggak kebagian, tenang. Saudara enggak perlu harus pelayanan di gereja. Layani banyak jiwa di luar. Amin. Begitu banyak orang belum kenal Tuhan. Layani. Beritakan kabar baik. Beritakan keselamatan. Beritakan kerajaan Allah. Beritakan saudaraku kabar pembebasan. Beritakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Untuk dipakai oleh siapa saja yang mau percaya. Itu pelayanan, itu luar biasa. Kalau setiap kita saudara-saudara mau melakukan pelayanan ini. Ya, saya percaya Tuhan disenangkan. Yuk kita lanjut. Kisah 10 ayat 38 kita baca 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Siapa sekarang yang harus menyaksikan Yesus dari Nazaret yang diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus dan kuat kuasa? Bahwa dia pernah hidup, bahwa dia mencari domba-domba yang terhilang. Hari-hari ini siapa yang harus melakukan? Saudara-saudara, kita, saya, saudara, semua. Kita pelayan-pelayan Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan. Jangan hanya mau melayani di gereja. Layani
dalam hari-hari hidup kita di luar. Ketika engkau ada di kantor, layani itu teman-temanmu. Lihat mereka, pandang mereka. Mereka orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Kemana ujung hidup mereka kita tahu. Siapa yang tidak percaya, tidak menerima penebusan dosa, maka mereka akan menerima hukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Pandang teman-temanmu. Pandang saudara-saudaramu. Siapa mereka? Sudahkah mereka menerima Yesus, menjadikannya Tuhan dan Juru Selamat atau belum? Saudara, jangan bermusuhan dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita sedang ditipu oleh iblis. Namanya orang belum kenal Tuhan, hidupnya penuh dosa, hidupnya dalam gelap. Jangan jadi musuh sama mereka, betul? Tapi biarkan belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan ada pada kita. Dan kita berdoa, Tuhan tolonglah saudaraku, temanku. Mereka hidup dalam gelap, makanya kelakuannya kagak bener. Kelakuannya bejat Tuhan. Tapi aku mengasihi mereka. Pakai aku. Untuk aku mengabarkan kabar selamat. Kabar sukacita. Kabar rahmat Tuhan telah datang. Bukan hanya kepadaku, tapi kepada dia juga. Kita kadang-kadang orang percaya kurang paham. Bahwa kita orang-orang kerajaan terang. Sementara mereka orang dari kerajaan kegelapan. Jadi kalau kita musuhan sama mereka, oh saudara kitanya ini loh kok masih buta. Tidak bisa lihat mereka orang dalam gelap. Harusnya kita berbelas kasihan. Berbelas kasihan. Kabarkan berita yang benar. Jangan dimusuhin. Amin. Gak tahu itu mungkin saudaramu di rumah. Satu rumah. Atau siapa. Ini menjadi jelas buat kita. Ini Yesus terus melakukan sebagai model buat kita. Hari-hari ini Tuhan mau kita yang melakukan. Tapi sekali lagi untuk bisa kita melakukan ini, kita perlu menyalibkan daging kita. Enak-enak tidur, kita kudu bangun untuk mendoakan mereka, untuk mendatangi mereka, untuk janjian ketemu dengan mereka. Ya, saudara, ini bukan tugas penginjil. Siapa yang bilang yang bertugas cuma penginjil? Semua orang percaya. Tuhan mau kita semua menjadi pembawa-pembawa kabar baik. Betul? Betul? Kalau ada yang bilang itu tugas penginjil saja, saya bilang kamu sesat. Firman Tuhan tidak pernah berkata begitu. Kamu sedang dininabobokan oleh setan. Setan maunya membatasi kita untuk kita tidak mengabarkan kabar baik. Itu pikiran dari setan, jangan dipelihara saudara-saudara, buang itu. Karena Tuhan mau kita semua menjadi murid-murid yang diutus oleh Dia, semua kita. Ini sebentar lagi kita mau Paskah, betul saudara-saudara? Sudahkah kita mendoakan, Tuhan, siapa Paskah ini yang aku harus beritakan? Saudara, saya bersaksi sedikit ya, kisah Natal kita kemarin. Saya tahu ada yang berdoa untuk keluarganya, untuk siapanya. Dan saya juga tahu tidak semua yang mereka doakan dan mereka undang datang waktu Natal. Kalau saudara ingat pada waktu Natal saya berkata, saudara yang mengundang tapi yang engkau undang hari ini tidak datang, janganlah kecewa. Saudara ingat saya ngomong begitu lagi Natal? Mungkin ada yang ingat, mungkin juga enggak. Tapi saya menyampaikan itu karena saya percaya
Ada orang-orang yang tetap masih hatinya diproses oleh Tuhan. Lagi Natal enggak datang, tapi sesudah Natal datang. Ada enggak di kita yang begitu? Ada. Ada. Lalu ada enggak yang Natal datang, habis Natal enggak datang-datang nih, udah 3 bulan. Ada. Tapi tadi saya udah dapat bocoran, ntar siang mau datang. Haleluya. Haleluya. Usaha kita memberitakan Injil tidak ada yang sia-sia. Kalau dia tidak datang sekarang, mungkin dia datang bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 3 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Enggak apa-apa. Yang penting sebelum dia dipanggil pulang mati, dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Itulah sukacita kita, tapi kita hanya dapat bersukacita kalau daging kita sudah dimatikan. Kalau dagingnya masih kuat, mau cari jiwa, ngapain, pusing, gue juga udah pusing. Nggak akan mau, nggak akan bergerak kalau dagingnya masih kuat. Maka saudara, hari ini Tuhan mau kita semua betul-betul menyadari, betul-betul memahami. Daging kita harus mati. Barulah kita melakukan pelayanan seperti yang Tuhan mau. Jadi saudara yang sudah jadi asyir, saya mendukung saudara. Tetaplah jadi asyir, oke, di dalam gereja. Tetapi itu enggak cukup. Jadilah pemberita Injil keluar. Jadilah murid-murid yang mau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Semua kita, pemusik juga sama. Di dalam jadi pemusik. Di dalam mau jadi apa? Kolektan, silakan. Tapi ingat, pekerjaan kita semua di luar. Cari jiwa, cari jiwa, cari jiwa. Temukan ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Amin. Siap semuanya? Mau semuanya? Haleluya. Terakhir, halaman terakhir. Hidup orang benar berdasar iman, bukan berdasar yang kelihatan. Cari jiwa juga mesti pakai iman. Jalani hidup kita sehari-hari juga mesti pakai iman. Iman apa artinya? 1, menghentikan diri sendiri. Tidak melakukan sesuatu asalnya dari diri sendiri. Supaya Tuhan menggenapkan segala sesuatu bagi kita. Sama, biarkan Tuhan yang meraja. Biarkan Tuhan yang mengatur kita. Jangan kita sudah sibuk dengan diri kita sendiri, saudaraku. Hidup bersandar Tuhan, berdasar firman dan tuntunan Roh-Nya. Amin. Amin. Mau yang ke-1 apa mau yang kedua? Lah belum dibaca Rudi, ayo baca dulu yang benar. Mau yang ke-1 apa yang kedua? Yang kedua, itu yang benar. Ayo yang sekarang merasa, aduh aku masih di yang ke-1 nih. Ya enggak apa-apa, bertobat aja Tuhan, aku bertobat. Aku mau jadi yang kedua, tolong aku. Ini perlu proses, pimpin aku pada prosesnya. Supaya aku menjadi yang kedua. Hidupku layak berkenan melayani seperti yang Engkau mau. Amin semuanya. Haleluya, amin. Yuk mari tim PW, kita sebentar datang kepada Tuhan. Hanya Yesuslah contoh hidup kita, satu-satunya pribadi kepada siapa kita perlu belajar, saudara-saudara. Ya, mari siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Saudara silakan berbicara kepada Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Nyatakan doamu dan dengarkan Dia berkata-kata kepada kita. Yuk.
Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku dari kehendak-Mu Tuhan. Jadikan kami, jadikan kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Ku menyembah-Mu. Jemaat saja nyanyikan sepenuh hatimu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Haleluya. mengalir dalam. Kami percaya Roh-Mu Tuhan ada di dalam kami. Jiwaku tenang Mengalir, bersamamu mengalir. dalam naungan-Mu. Ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. ku buka hati. Ku buka hati, Buka hati kita, saudara-saudara. Haleluya. Oh, haleluya. seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati. Untuk jamahan Oh Roh Tuhan, berserah penuh Rohnya melayang-layang, hadirat. memperhatikan hati kita. Ambil alih Engkau datang Tuhan, menjamah setiap hati kami, menjamah hati kami. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamah hati kami Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Ambil alih hidupku. Oh Tuhan Yesus, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Engkau yang di dalam pergumulan, Engkau yang terikat, Engkau yang putus asa. Haleluya. Ku buka hati, ku buka hati
Engkaulah pusat, Engkaulah kuasa yang mengurapi kami Tuhan, yang beri kekuatan baru, yang lepaskan ikatan-ikatan. Inaya rakata karamasande. Haleluya, haleluya. Mengalir aliran air yang hidup di dalam roh kami Tuhan. Segera bata kaya rabasane, hidaya rata kerasane. Oh, Engkau yang mengetahui perjalanan rohani kami Tuhan. Di mana kami ada ya Tuhan? Apakah Engkau sedang memproses kami supaya daging kami ini sungguh-sungguh tersalib? Pimpin kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Kami terus melangkah bersama dengan Roh Kudus yang memberikan kemenangan, kemenangan dan kemenangan. Sekarabasane, haleluya. Kiarata karabasi kanaya lama-lama. Engkau yang bekerja, Engkau yang urapi kami semua. Haleluya. Sekarabata kaya lama-lama. Bangkitkan iman kami ya Tuhan. Biar kami hidup dipimpin oleh iman, dipimpin oleh pekerjaan-Mu yang penuh dengan kekuatan dan kuasa. Supaya kami tidak khawatir lagi Tuhan Yesus. Tuntun kami, berbicara kepada kami. Apa yang kami harus lakukan. Bukan lagi oleh kuat kami, tapi oleh tuntunan-Mu ya Yesus Tuhan. Sekaramatagaya.
Tuhan Yesus. Engkau yang tahu hati kami dan hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Untuk segala ketidakmengertian, untuk segala kebandelan, untuk segala kelalaian kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Tolong kami semua ya Tuhan. Kami tidak mau ketinggalan. Karena itu belas kasih-Mu turun atas kami. Ubahkan kami. Ubahkan kami. Ubahkan. Supaya kami berkenan kepadamu Tuhan. Kami terima pertolongan-Mu. Kami terima pembentukan-Mu. Kami terima didikan-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari Kau dapati kami. Hatinya semakin tulus, semakin terbuka kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saudaraku kita mau doa syafaat pada pagi hari ini. Mari saudaraku saya undang bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita mau berdoa pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau yang sudah berfirman kepada kami ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan Yesus boleh terus hidup di dalam kehidupan kami ya Bapa. Agar firman-Mu terus boleh menuntun hidup kami Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati mereka ya Bapa. Kau berkati Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Kau tambah-tambahkan Tuhan, Kau mau berikan dia terus hikmat akal budi yang daripada Engkau ya Bapa. Kau mau pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus. Dimanapun dia boleh berada Tuhan, Engkau mau pakai dia boleh menjadi berkat-Mu Tuhan. Boleh banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga ya Bapa. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu bersama keluarganya Tuhan. Engkau mau pakai keluarga ini, keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk gereja kami di tempat ini ya Bapa, setiap anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu Bapa, biarlah Tuhan kami Tuhan anak-anak-Mu yang ada di dalam pelayanan di gereja kami ini ya Bapa, agar terus kami Tuhan boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terus Tuhan mempunyai hati yang taat Tuhan, hati yang sungguh-sungguh untuk kami boleh datang kepadamu Bapa, untuk kami boleh melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Engkau mau pakai setiap kami Tuhan, tidak terkecuali. Semua kami Tuhan Kau pakai Tuhan untuk boleh menjadi berkat-Mu. Kami boleh menjadi perabot rumah tangga-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan gereja kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami ya Tuhan. Agar jiwa-jiwa yang belum datang kepadamu, belum mengenal kepadamu Tuhan. Biar semua jiwa-jiwa datang kepadamu bertobat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang masih merindukan Tuhan saudaranya, keluarganya Tuhan boleh datang kepadamu ya Bapa. Dia belum datang bertobat kepadamu. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu yang rindu Tuhan. Kau gerakkan Tuhan. Kau memberikan dia keberanian terus Tuhan. Roh Kudus yang memberikan keberanian Tuhan. Untuk dia boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Agar semua Tuhan Yesus orang yang belum datang kepadamu. Dia boleh datang kepadamu bertobat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak ke dalam tangan-Mu. Bapak akhirnya kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah bangsa kami ini Tuhan Yesus. Engkau mau pulihkan Tuhan. Engkau mau jamah Tuhan. Engkau mau berikan Tuhan hati Tuhan Yesus. Para pemimpin bangsa kami Tuhan. Boleh mempunyai hati Tuhan Yesus yang mengasihi bangsa kami dengan sungguh-sungguh Tuhan. Mempunyai hati takut akan Engkau ya Bapa. Agar pemimpin kami Tuhan, dia boleh Tuhan Yesus bekerja dengan baik Tuhan. Untuk kesejahteraan bangsa kami ya Bapa. Agar Tuhan nama-Mu dipermuliakan di dalam bangsa kami ini ya Bapa. Khususnya kota Tangerang Tuhan. Kami memberkati kota Tangerang Tuhan. Kami memberkati Tuhan kota Tangerang Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan itu kota Tangerang Tuhan. Tuhan Yesus yang baik kami berdoa Tuhan. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa yang di udara Tuhan, kuasa nenek moyang
yang Tuhan di kota Tangerang ini Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang sanggup Tuhan Yesus, yang menjamah Tuhan Yesus, agar bangsa kota Tangerang ini dilepaskan Tuhan dari tradisi-tradisi nenek moyang ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang bekerja Tuhan. Engkau Allah kami yang sanggup Tuhan Yesus membebaskan Tuhan Yesus, melepaskan Tuhan yang masih terikat Tuhan di dalam kuasa-kuasa yang tidak berkenan. Menyelikan Tuhan mata-mata yang masih tertutup ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari saudara bangkit berdiri semua. Kita angkat kedua belah tangan kita kepada Bapa Surgawi. Bapa, terima kasih kami sudah beribadah hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami. Dan Roh Kudus mengerjakannya dalam hidup kami. Sehingga kami semua menjadi umat yang layak dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Tolong kami, belas kasih-Mu turun atas kami semua. Jauh melampaui apa yang dapat kami pikirkan. Engkau mengerjakan dengan sempurna ya Tuhan segala jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Maka kami bersuka cita, ada Tuhan rahmat-Mu, ada Tuhan kasih karunia demi kasih karunia-Mu yang menolong hidup kami bertumbuh di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, pakai kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, membawa berita kabar baik kepada banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kami agungkan dan kami semua mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Maka segala berkat dari dalam sorga biarlah melimpah di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang berbeban berat hari ini, bebannya kami taruh di bawah kaki Tuhan Yesus. Engkau yang mengatur hidup kami. Kami tidak khawatir, kami akan terus datang kepada Tuhan. Dengan iman percaya kami Tuhan, maka Engkau menyatakan kebaikan-Mu yang ajaib, yang mujizat, ataupun apa saja ya Tuhan yang Engkau sanggup kerjakan dalam hidup kami. Karena itu jemaat Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, membuat kita menang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sebentar.